Guys, betul-betul tidak disangka guys, rupa-rupanya maneuver tempur TNI ini yang dikerjakan oleh TNI di Indonesia ini berhasil. Dan dia membuatkan China kebakaran janggut. Wih, ada apa nih? Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru saja terjumpa Musa Channel, jangan lupa guys untuk klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang sentiasa menyokong Musa Channel, yang sentiasa hadir di ruangan komentar aku di bawah, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang mampu membalas jasa kalian semua. Dan aku hanya mampu untuk mendoakan semua kalian di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Guys, sebelum itu aku menjemput semua yang menonton video aku untuk jom follow Facebook terbaru di Musa Channel, di mana kamu semua boleh search Musa Channel dan please follow my page Facebook untuk support Musa Channel. Okay guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit video reaction di channel bagi-bagi. Kalau kita tengok judul video, dia tidak sangka rupa-rupanya maneuver tempur TNI ini berhasil buat China kebakaran janggut. Apa-apa pun guys, jom kita layan dulu video ini. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kupasan. Apa-apa pun guys, jom layan. Apa nih guys? Kita mau tengok apa sebenarnya maneuver tempur TNI yang dikatakan berhasil. Latihan macam mana nih? Ini adalah channel bagi-bagi. Kalau kita tengok subscriber dia main guys, 600,000 subscriber. Jom guys, doa supaya Musa Channel agar dapat cecah 100,000 subscriber pun syukur alhamdulillah. Sahabat bagi-bagi, sebagai salah satu garda terdepan pengawal Republik, TNI harus senantiasa berlatih dan berlatih. Ya, betul. Karena baik itu TNI AD, AL atau TNI AU, Angkatan Udara, Laut dan ialah wujud Udara. kesejahteraan prajurit. Maka jangan heran setiap waktu saat ini, berita tentang TNI ramai akan pembelian alutsista dan latihan perang. Karena sebagai tentara, tugas utama mereka saat ini ialah berlatih perang di masa damai. Benar sekali, dengan begitu, ketika skenario terburuk terjadi, maka prajurit kita telah terasah dan mengerti macam apa pertempuran yang sesungguhnya. 1-2 tahun ke depan mungkin belum terasa, tapi kita tentu tidak tahu apa yang akan terjadi di 5 hingga 10 tahun yang akan datang kan? Sobat bagi-bagi, sebagai negara besar, Indonesia wajib menguasai taktik peperangan. Apalagi di masa depan, perang tidak hanya dilakukan secara konvensional. Untuk itulah, TNI harus menambah ilmu serta pengalamannya ke negara-negara besar seperti Rusia dan Amerika. Dan seperti diketahui, TNI AD beberapa waktu silam telah melakukan manuver tempur dengan berlatih bersama US Army dalam rangka Garuda Shield 2021. Oh, baru juga guys. Tak tanggung-tanggung, ada sekitar 4.500 pasukan gabungan TNI AD US Army yang terlibat dalam latihan perang ini. Orang guys, ramai. Latihan juga dilaksanakan langsung di 3 tempat berbeda secara serentak, dan selama 2 minggu TNI dan US Army melakukan berbagai macam skenario pertempuran. 3 minggu. Oh, lama, guys. Gegap gempita latihan Akbar Garuda Shield 2021 yang sudah dilaksanakan rutin sejak 2009 silam nyatanya membuat gerah China bos. Bahkan China sampai melayangkan protes pada RI atas latihan bersama Amerika tersebut, karena latihan perang itu dinilai mengancam stabilitas kawasan. Wow. Oh, pasal itu lah guys. Nah sobat sekalian, dari sini bisa kita lihat bahwa China khawatir dengan kedekatan antara Indonesia dan US Army, dan dari sini pun kita bisa paham bahwa ternyata manuver tempur yang dilakukan TNI rupanya membuat China panas dingin. Entahlah sebetulnya atas dasar apa latihan Nadanya itu disebut mengancam stabilitas kawasan. Namun yang jelas, pengamat militer Ibu Koni Rahakundini sebelumnya pun pernah mengungkapkan bahwa Indonesia juga harus berlatih bersama militer Tiongkok mengingat Indonesia masih berpaham non-blok. Ia berpendapat seharusnya Indonesia tidak hanya berlatih bersama Amerika, namun Rusia dan China pun harus ikut dirangkul agar tidak ada kesalahpahaman atas politik luar negeri Indonesia yang non-blok itu. Kasih pelbagai latihan lah, bukan khusus kepada satu Sahabat negara. bagi-bagi, nampaknya diam-diam China begitu memperhatikan Indonesia ya, terlebih menyoal pergerakan militer kita yang makin maju pesat.
Seperti halnya pembelian pesawat tempur, kalian tentu masih ingat bagaimana China ketakutan lantaran Indonesia membeli Rafale kan? Meskipun pertahanan kita sebetulnya masih belum ada apa-apanya jika dibanding dengan China, nyatanya manuver tempur kita bisa membuat mereka kebakaran jenggot. Lalu pertanyaannya, mampukah TNI melindungi Indonesia dari agresi militer China? Jawabannya antara yakin dan tidak yakin, karena seperti yang kita ketahui, sejak berpuluh-puluh tahun silam, TNI hanya diplot untuk melindungi kedaulatan di darat. Bahkan hingga kini tulang punggung pertahanan Indonesia adalah Angkatan Darat yang mengklaim 80% dari 400.000 prajurit TNI, padahal 70% wilayah Indonesia merupakan lautan. Saat ini Angkatan Laut Indonesia punya 7 kapal fregat, 24 korvet, 4 kapal selam, dan 12 kapal penyapu ranjau. Ya, meski terdengar banyak, lebih dari separuh armada laut Indonesia telah berusia uzur dan harus dipensiunkan dalam beberapa tahun ke depan. Kekuatan TNI jauh berada di bawah China yang saat ini pun sedang giat menambah armada kapal induk, kapal berkapasitas berat, dan kapal selam untuk melindungi klaim teritorialnya di Laut China Selatan. Beijing juga aktif membangun pangkalan militer di Kepulauan Spratly termasuk landasan pacu, dan Indonesia hanya punya waktu 15 menit untuk mempersiapkan pertahanan di Natuna jika China melancarkan serangan udara dari Laut China Selatan. Jadi dari sini bisa disimpulkan, meskipun China kebakaran jenggot melihat manuver serta persiapan tempur Indonesia, namun kekuatan kita masih jauh di bawah Tiongkok. Sobat bagi-bagi, jadi sekarang ini yang harus dilakukan Indonesia hanyalah terus memperkuat pertahanan dan mempererat kemitraan strategis. Karena dengan memiliki mitra strategis, Indonesia setidaknya bisa mendapat dukungan jika suatu waktu perang pecah di depan sana kan? Oke, bagaimana menurut kalian? Silahkan baku hantam dengan tertib di kolom komentar. Wassalam. Dimana selepas pihak guys, kalau kita tengok tajuk video reaction kita pada kali ini, tidak sangka rupanya maneuver tempur TNI berhasil membuat China kebakaran jenggot. Betul lah guys, kalau kita tengok China kebakaran jenggot ini, pihak TNI Angkatan Darat di Indonesia telah membuat satu jalinan kerjasama latihan bersama-sama dengan tentera militer daripada Amerika Syarikat, di mana nadanya sedikit mengancam. China telah membuat satu protes latihan militer Garuda Shell sebab dikatakan semasa latihan ini dia mengganggu stabilitas China. Tidak tahulah dari aspek stabilitas bagaimana yang dimaksudkan oleh kepimpinan China, sampaikan China telah mengeluarkan statement seperti ini. Dan kalau kita tengok seramai 4,000 TNI Angkatan Darat di Indonesia telah dikerahkan untuk join latihan bersama dengan pihak ketenteraan Amerika Syarikat bersama dengan 4 tempat yang berlainan yang dilakukan pada masa yang sama tetapi tempat yang berlainan. Pasal itulah ramai betul ketenteraan Angkatan Darat di Indonesia yang terlibat semasa latihan tenteraan bersama dengan Amerika Syarikat. Dan kalau kita tengok sejak kebelakangan ini, Indonesia banyak sekali membuat latihan bersama dengan negara-negara yang besar seperti China, Syarikat, Rusia, dan banyak sekali kalau kita tengok senarai pembelian alutsista akan masuk di Indonesia pun banyak, tetapi kita masih lagi menunggu. Dan kalau kita tengok sebenarnya jika dibandingkan kekuatan China dengan Indonesia memang jauh guys. China ni boleh dikatakan ranking pertama, kedua yang paling kuat di dunia, dan Indonesia merupakan yang ke-16. Tetapi kita tidak boleh katakan Indonesia itu negara yang lemah. Jika berlaku sebarang pertempuran, kita tidak tahu situasi apa yang berlaku. Sama jugalah seperti bola sepak. Bola tu bulat guys. Anything happen apabila berlaku saja perlawanan bola sepak, anything happen boleh berlaku di tengah-tengah padang. Tim yang lemah pun boleh menang. Ini kanlah pula tim yang kuat. Kita tidak dapat meramal sesuatu perkara yang berlaku. Begitu juga dengan Indonesia. Kita belajar daripada sejarah yang dulu yang menunjukkan sebenarnya Indonesia ini merupakan satu bangsa yang memang cukup kuat guys. Kita tidak boleh pandang daripada satu aspek. Indonesia ini merupakan satu bangsa yang berani, merupakan satu bangsa yang kuat untuk mempertahankan kedaulatan. Dan Indonesia juga akan sanggup buat apa-apa sahaja untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia sendiri.
Dan sebab itulah dikatakan Indonesia merupakan salah sebuah negara yang hebat, yang mempunyai bangsa-bangsa yang memang cukup-cukup hebat guys, mempertahankan hak dan juga kedaulatan Indonesia sendiri. Terbaik. Oke guys, untuk hari ini itu saja sedikit information daripada Musa channel yang menonton video aku dari mula sehingga selesai. Aku mengucapkan ribuan terima kasih guys, dan kepada subscriber di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Oke guys, akhir kata daripada Musa channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.